Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Tutik Suprapti Gunung Kidul, tempat kita bisa belajar matematika dengan lebih sederhana, dengan asik dan simple. Nah, buat kalian yang bercita-cita jadi pilot, jadi pengusaha properti, jadi pengusaha baleho, nih kalian harus menguasai materi yang akan kita pelajari ini, yaitu koordinat kartesius. Dari Gunung Kidul saya sampaikan salam kartesius. Belajar dengan serius. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar bersama kita. Beberapa hal yang penting yang harus kalian mengerti tentang koordinat kartesius. 1. Sistem koordinat kartesius adalah cara yang digunakan untuk menentukan posisi atau tempat kedudukan suatu benda atau tempat pada bidang datar. Nah, koordinat kartesius ini terdiri atas dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Yang vertikal namanya sumbu Y, yang horizontal namanya sumbu X. Dan titik potongnya adalah titik O, 0,0. Pada sumbu X, bilangan positif itu di kanan 0,0. Bilangan negatif di kirinya. Pada sumbu Y, bilangan positif itu di atas 0,0 dan bilangan negatif di bawahnya. Nah, nomor 2. Apa sih gunanya kita belajar tentang koordinat kartesius ini? 1 nih contohnya, buat kalian yang bercita-cita jadi pilot, pilot itu menerbangkan pesawatnya berpedoman dengan titik koordinat tujuan dari kota atau negara yang hendak didatangin. Nah, dia itu mengetahui apakah pesawatnya itu sudah sampai di kota atau negara yang dituju dengan membaca informasi yang ada di sistem pesawat yang basicnya adalah koordinat kartesius. Nah, penting kan? Kemudian contohnya untuk perizinan lokasi baleho. Di sepanjang jalan kita kan banyak lihat tuh baleho yang besar-besar terpasang. Nah, saya dulu pernah mengurus perizinan lokasi baleho untuk usaha saya. Nah, ini saya harus laporan lokasinya mana. Nah, itu menggunakan koordinat kartesius yang diambil persis di lokasi di mana saya akan memasang baliho usaha saya. Untuk laporan letak penanaman pohon penghijauan misalnya, itu juga menggunakan koordinat kartesius. Pohonnya itu ditanam di mana? Nah, itu basicnya koordinat kartesius. Nah, yang ketiga, setiap objek itu disajikan dalam titik koordinat tertentu yang merupakan kombinasi dari X, Y. X-nya itu adalah absis, Y-nya itu adalah ordinat. Dan X, Y itu koordinat. Koordinat itu biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, coba perhatikan koordinat kartesius yang ada di sini. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Dan ini adalah titik 0,0 titik O-nya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Untuk menggambar titik A dan titik B ini, pertama kali adalah ke kanan atau ke kiri dulu, sesuai dengan absisnya. Nah, baru kemudian ke atas atau ke bawah sesuai ordinatnya. Jadi, langkahnya awal itu adalah kanan kiri, kanan kiri, ya kanan kiri. Oke, dilihat dulu, baru atas atau bawah. Nah, gitu ya.
Contohnya ini titik 2,2. Absisnya 2. Positif. Berarti dari titik 0,0 ke kanan 2 satuan. 1, 2. A itu ordinatnya berapa? 2. Berarti ke atas 2 satuan. 1, 2. Ketemulah titik A 2,2. Kalau B negatif 3, negatif 2. Pertama kali adalah kita lihat absisnya ini berapa. Oh, negatif 3. Kalau begitu dari titik 0,0 itu berapa langkah? 3. Ke arah mana? Ke kiri karena negatif 1. 1, 2, 3. Kemudian ordinatnya negatif 2, berarti ke bawah 2 satuan. 1, 2. Ketemu sudah titik B-nya negatif 3, negatif 2. Oh ya, untuk daerah ini adalah kuadran 1 namanya. X-nya positif, Y-nya juga positif. All positif. Kuadran 2. Yang di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kalau yang di sebelah sini, area sini, itu adalah kuadran 3. Semuanya negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang sebelah sini kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Soal pembahasan, kita mau lihat seberapa kalian mengerti apa yang kita pelajari hari ini. 1. P3, negatif 8. Absisnya adalah 3, ordinatnya adalah negatif 8. Kalau titik G negatif 5,4, absisnya berapa? Oke, pinter. Ordinatnya berapa? Oke, sip. Sekarang yang nomor 2. Bagaimanakah posisi titik K 6,3 terhadap L9, negatif 4? Absisnya dulu. Tujuannya adalah K, kemudian startnya L. 6 dikurangi 9 sama dengan negatif 3. Dilanjutkan untuk ordinatnya. Tujuannya ordinat 3. Startnya negatif 4. 3 tambah 4. 3 dikurangi negatif 4 jadi 3 tambah 4. Ketemu berapa? Berarti posisi K terhadap L adalah 3 satuan ke dilanjutkan 7 satuan ke ya, bisa toh. Sekarang soal 3. Gambarlah garis K yang tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Oke bos, siap. Gambar dulu sumbu X-nya. Dilanjut gambar sumbu Y. Disuruh 3 satuan di sebelah kanan. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Tuh, 2, 3. Garisnya ditarik. Katanya tegak lurus sumbu X. Nah, berarti ini adalah garis X sama dengan 3. Dia terletak 3 satuan dari sumbu Y. Oke? Hore, selesai sudah. Mendatang kita akan belajar relasi dan fungsi. Buat kalian anak-anak yang cakep, anak-anak kreatif, inovatif dan interaktif, akan saya beri bonus lagu fungsi. Bagaimana lagunya? Ais, tunggu aja sampai video yang akan datang. Don't miss it ya. Bye bye.